Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun beberapa hari Idul Fitri sudah lewat, tidak salahnya kalau seandainya kita saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena doa itu tidak terikat oleh waktu, kecuali kalau Rasul mengajarkan tidak boleh berdoa yang itu di waktu yang lain, kecuali harus begitu. Tapi selama Rasul membebaskan kita berdoa, maka doa itu boleh dipakai kapanpun. Ya, ibu yang sudah biasa majelis ataupun tholabul ilmi, ini akan menjadi sebuah inspirasi. Ternyata lepas Idul Fitri itu kita itu tidak selalu bosan. Asigan nanya nges lebaran mah ngaji teh bararosen. Dapat panggil jeung ustad eta keneh. Dan kita filosofinya adalah seperti bertemu dengan nasi. Walaupun nasi itu tiap hari kita ketemu, malahan bisa 3 kali, tapi begitu besok mau ketemu lagi dinanti lagi. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Al-hajah, butuh. Kenapa ibu tidak bosan? Butuh. Suami kita kan yang kemarin, Bu ya. Ya, semua panu kemarin tanya. Dan hari ini juga itu ya. Lalu kira-kira besok yang mau ketemu yang mana? Ya itu juga. Kira-kira bosan tidak? Tidak, karena apa? Butuh. Bukan cinta lagi, butuh. Ari lope mah datos leungit urang kayaknya. Tapi karena butuh itu selalu tidak bosan begitu. Ya minimal maaf ya, kalau kita punya suami batuk juga lumayan. Walaupun sudah tidak kerja, kemudian sudah batuk-batuk, minimal nanti kalau ada pencuri tidak jadi karena ada yang batuk di dalam. Nah itu pokoknya namanya. Jadi suatu waktu dibutuhkan. Saya juga sama, ibu juga sama ya. Kenapa? Karena yang paling pokok itu, ibu nanti berangkat lagi, habis dari sini ada kajian lagi, karena butuh kita kejar. Makanya tholabul ilmi itu bahasanya ada ataupun akar katanya 3. Lamba. Nah, kenapa disebut tholabul? Ya, tholab itu kalau dalam bahasa kita mencari, lamun bahasa Sunda nyukcruk. Nah, ternyata para ahli bahasa itu mendefinisikan tholabul ilmi itu adalah toknya adalah tordul jahli, yaitu apa? Mengurangi ketidaktahuan. Jadi saya selalu menyampaikan di mana-mana ibu-ibu, kalau ibu belajar, anak-anak kita sekolah bukan untuk pinter, tapi mengurangi ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita itu selalu harus dikurangi dengan cara apa? Tholabul ilmi. Karena apa yang hari ini ibu bapak terima itu belum tentu diterima lagi pada waktu yang lain. Kenapa? Karena ketidaktahuan inilah yang akan membuat kita semangat untuk selalu mencari. Begitu. Ya, itu tholabul, tordul jahli, begitu ya, mengurangi. Nah, kalau seandainya nanti kita ambil contoh, nanti ada orang punya, lalu dia belajar untuk dia pintar itu kan dibatas. Maksudnya adalah apa? Ada orang yang IQ-nya bagus tapi malas belajar, itu bisa bodoh. Ada orang yang IQ-nya pas-pasan tapi dia semangat belajar, itu bisa pintar. Makanya Rasul selalu mengajarkan doa ini adalah ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Jadi sebetulnya penyakit manusia itu adalah apa? Malas. Ini kalau udah malas, udah itu. Anak pintar juga kalau malas itu bisa bodoh. Dan anak yang bodoh kalau dia rajin itu bisa pintar. Itu cara memahaminya. Ibu maaf ya, ibu datang, bapak datang ke pengajian, tapi semangatnya ada, itu luar biasa. Dan itu akan membuat IQ kita bertambah. Saya itu jadi, maaf, saya tidak menyebut pintar, saya jadi bisa karena ada tuntutan dari jamaah tiap hari ngaji. Otomatis kan saya baca. Ya,
Jadi yang tadi malam saya baca sampaikan hari ini kan, besok saya baca lagi, buat besok lagi, begitu terus. Kenapa saya baca? Karena saya dituntut untuk selalu ada orang yang mendengarkan. Kabayang lamun ustad ngapoe jeung jelemana eta we ranggeun teh eta we terus eueuh nu anyar. Kan ibu ge ningali ustad ge bosen atuh. Cek ibu ge joge mau anu kamari ge, nu kamari deui mah. Geus apal nu kamari ge. Akhirnya apa? Ya tidak ada tuntutan. Karena apa? Walaupun nasi juga sama, tetapi yang membuat beda adalah lauk pauk. Lauk pauk. Kalau kemarin ibu makan dengan ceplok nog, nah hari ini dengan dadar nog. Nah, besok jeung naon? Jeung goreng nog. Nah, ya betul, kalaupun dari nog yang sama cuman beda nama kan begitu. Nah, jadi intinya di sana. Jadi yang pertama tordul jahli, mengurangi ketidaktahuan, Ya alhamdulillah kita tambah ilmu, tambah pengetahuan bertahap. Sampai saya tadi malam ada sebuah berita gitu kan, ada sebuah YouTube yang menampilkan tentang bagaimana fenomena manusia termiskin sedunia gitu kan. Mau kabayang Bu. Ternyata maaf ya, negara-negara yang menurut kita itu negara hebat, itu ternyata begitu lihat orang lagi menampilkan fenomena yang terjadinya itu lebih tidak bahagia dengan kita. Taiwan, Tokyo, Jepang, itu kemudian negara-negara yang menurut kita, Korea, itu orang-orang termiskinnya sampai itu lebih buruk dari kita. Kita bersyukur sebetulnya ada di Indonesia. Samiskin-miskinnya di Indonesia mah moal aya usaimah sakanang. Di ditu mah sakanang aya seperti dikandangin anjing sama kucing. Itu jadi yang disebut kontrakan itu satu rumah begini lalu dikandang-kandang begitu. Itu ada satu negara yang begitu. Jadi ini rumah sebesar ini ya. Lalu kalau ibu bapak mau ngontrak, itu dikandangin Bu, pakai kawat. Dan dia masuk nanti ke kandangnya. Itu satu kontrakan itu. Di urang mah moal tega nu ngontrak di kandangan gitu, kos kucing teh nya. Sagoreng-gorengna kontrakan di urang mah misah. Yang sama itu kan toiletnya saja. Maaf Bu ya, di sana toilet dengan dapur itu sampai bersatu gitu. Ini toiletnya di sana. Orang BAB sambil orang masak di sini. Itu sampai begitu. Yang menurut kita itu negara yang tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena itu. Alhamdulillah, ibu masih bisa duduk di pengajian dengan tumaninah begini. Itu luar biasa. Orang jangankan untuk ngaji, pengajian aja nggak ada. Mohon pengajian gitu ayah. Kalau kita ke daerah-daerah, bukan saja di luar negeri, sampai ada berita ya, ada YouTube yang viral. Bagaimana orang Papua yang di pedalaman ketemu nasi saja itu sudah untung katanya. Nah itu bukan apa, artinya kita bersyukur luar biasa. Sampai kalau ada orang ke sana bawa mie itu satu dus itu nggak 2 menit Bu, 1 menit habis karena mereka tidak tahu cara masaknya. Begitu ada mie dimakan aja begini dengan samarannya. Saking belum ataupun sampai tidak sampainya. Jadi yang kelihatan sejahtera itu sebetulnya kulit, dalamnya nggak tahu. Ya. Ini ya saya sampaikan kembali. Wah, mudah-mudahan ini jadi ibrah bagi kita. Maksud saya adalah kita bersyukur luar biasa. Jadi yang pertama tordul jahli, kurangi ketidaktahuan. Ya, kurangi. Tadi nama bunya urang ge masak sop kaki tanya ngesopnya ukur samara tepecin hungkul bereje uyah make gula. Ayeuna mah pan aya ilmu mana mahannya henteu ngukul pecin jeung uyah aya naon aya bumbu nu lain. Di heula mah sop kaki teh sopna belah dieu kakina belah dieu. Tah ayeuna makan kakina dihijikeun. Karena dengan pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa. Sampai saya main ke Lembang, itu ada tukang surabi, nepikeun ka aya 18 rupa rasa surabi. Baheula mah surabi teh hiji we. Nya rasa oncom jeung original. Ayeuna mah 18 nepikeun karek meuli teh jadi lieur. Enggak, Pak bade ieu, bade rasa ieu, bade rasa jadi lieur kieu cing teh. Coba lamun 2 rasa kan beresnya. Nah ini yang original tidak tanpa ini yang pakai oncom beres. Ieu makan 18. Kumaha tuh? Ieu hayang, nu ya hayang. Masalahna duitna teh cukup. Ya akhirnya apa? Tungtungna teh jadi we. Saking apa? Orang variasi dengan ilmu saja bisa seperti itu. Itu dengan ilmu itu seperti itu. Nah, jadi mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, lastul khauf. Orang belajar itu untuk apa? Dia itu menurunkan tingkat ketakutan hidup kan?
Ibu kan belajar ini ketakutan hidup berkurang. Sobian utara ngaji kabayang yang harapan hirup ayeuna kumararahan ku ngaji mah tenang. Ibu pulang dari sini nggak apa-apa, urang mah masih bisa kene jajan cuanki 5.000 samangkok caina we cing loba. Ya. Coba kalau yang dia tidak punya pengatur, yang dia itu ketakutan hidup nggak mau, kenapa jajannya nggak bisa di sembarangan tempat. Sampai saya kedatangan klien, dia tidak mau jajan di pinggir jalan, saking takutnya bahwa tempatnya itu dia kotor dan dia akan mengandung bakteri. Dia bikin nggak kaditu kadir mah mawa piring sorangan jeung gelas kan riweuh gitu. Loba kasieun nya punya gitu. Urang mah tinggal di tempat ngocokeun lagi hideungkeun bae. Sugan we teh samara sakitu we. Coba lamun di pikiran ibu dugikeun ka iraha moal. Ya, sampai kapan kita mau makan? Urang mah alhamdulillah. Kenapa? Karena orang bertambah ilmu semakin kuat, semakin apa? Ketakutan hidup itu berkurang. Ya, lihat aja. Kalau kita semakin nggak ilmu, ketakutan hidup semakin berkurang. Itu hasil ilmu. Itu hasil tolabul ilmi. Tapi kalau ibu ternyata ongkoh ngaji, ongkoh diajar, sekolah laluhur, dapikeun ka S3, dapikeun ka tingkat profesor, tapi ternyata ketakutan hidup berlebih. Sampai punten aya profesor dugikeun ka ayeuna tinggal witan kopi dugikeun ka ayeuna ari papangin jelema. Mohon dugikeun ka ayeuna. Masih ini kok we kitu tah. Kalau ada tamu itu dia dari luar, tamunya dari luar, tinggal pakai ini aja katanya, pakai headset, ngobrol begitu. Ini sampai begitu, ketakutannya berlebih begitu. Urang alhamdulillah. Eta hasil ilmu teh. Sok betul. Ayeuna harga maraha, da keur urang menu ngaji mah keun we. Da aya rezekina. Da gampil Allah, lamun geus ku Allah dilirenkeun rezekina maot jelema mah. Sapanjang hirup keneh aya keneh rezekina. Itu ketakutan ini berkurang. Kamari aya YouTube, selebritis boga sapatu 2.000 pasang. Sukunangan 2 geus coba. Sesana nu mana? Coba itu 2.000 pasang dia itu sampai digantungkan di dia sampai dia lemarinya untuk simpan sepatunya 2.000 pasang dia. Hampir semua sepatu yang baru dia beli ngejajar gitu. Adi keur di kamera teu make senal-senal acan. Bukan tidak boleh, tapi kan kalau hanya sekedar begitu buat apa? Ya, 2.000 pasang sukungan 2 coba. Ya. Dan di mana dipakai dengan 2 ngan sapasang leuwihna kumaha? Berarti lamun make hiji teh 1.888 pasang ngahulang kan? Tapi dia bangga karena apa? Oh, saya ini baru pulang dari New Zealand, saya baru pulang dari Italia, ada sepatu baru saya beli, ada sepatu. Oh, jadi gitu hirupna teh. Urang mah alhamdulillahnya punya sakapeung rek ngaji teh senal nu butut bisik pahili jeung wanyar. Ya. Tong mawan nu alus na sepatu teh naon sok leungit mending nu butut ngalah balik nu anyar gitu. Ya, karena itu. Jadi sampai ada di film ke urang sistem kuring kieu lain teu meunang sok bae da artos anjeunna nya. Dan kita juga tidak menyebut orang, yang tidak boleh menyebut orang kan. Nya kusimul diperhatoskeun ieu kumaha ngahisabna di jalma kiamat. Sukungan 2 sapatu 2.000 sok coba. Ieu kumaha ngahisabna. Ya. Urang we punten budak nu gaduh 5. Sakapeung mah urang geus dihisab. Ya urang gaduh selop 5, sakapeung geus dihisab ieu teh. Tapi kita punya apa? Punya konsep. Dengan ngaji apa itu? Sepatu dan sandal itu kita pakai untuk pengajian, untuk talabul ilmi, untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena engke teu berat teuing. Endang patarosana nanti Allah. Karena dipakai untuk kebaikan. Ya. Sampai ada yang dia punya celana dalam yang harganya 15 juta. Disebutkeun kumanya jadi digantungkeun atuh. Naon sababna nu urang tara digantungkeun da 10.000 tilu. Ari anu 15 juta mah digantungkeun. Nah digantungkeun ya itu ada YouTube-nya sampai ya Allah ya lasim geuning nongkrong teh keur jadi ibroh gitu nya. Ya tapi pikeun ka celana dalam 15 juta sih coba Bu. Da kaanger kene atuh. Sampai seperti itu. Artinya ini kunci bagi kita semuanya ya. Jadi yang kedua, ibu tong sieun hirup nya. Mun budak geus rumah tangga kumaha engke we gawe mah aya. Nang lamun loba kasieun engke bisi teu kakawinkeun. Nya da loba kasieun. Neng ulah kawin. Si anak ge can boga gawe.
tungtuna ngadaguan gawe eueuh, kawin henteu gawe eueuh. Padahal geus dikawinkeun mangke ge gawe sorangan. Da begitu cara hidup mah. Naon margina? Punten Bu. Milik mah lamun geus dina leungeun batur dan tangtu jadi rezekina. Nah, makanya ba yang ketiga, tolab itu ba yang ketiga apa? Bastur rezeki. Nah, kieu. Dikitukeun sok ku talabul ilmi mah, bastur rezeki. Kamari sim kuring harus ibu tos sabaraha dinten ngawalan genep deui Ustaz encan atuh. Tapi alus pintar jawabanna. Genep deui sakitu. Nah, jadi ngarah teh era. Ya kan ari ngawalar kieu mah teu acan Ustaz kan era ieu mah henteu genep deui alhamdulillah. Moal era teh. Tah ibu kayak gitu lamun anu narut ibu tos sabaraha iki nyawalan insyaallah genep deui gitu. Nah, jadi bastur rezeki. Ini rezeki kita. Insyaallah ini yang hari ini ditayangkan nanti di Risalah TV ya. Nanti hari apa nanti ada di FB, di IG nanti ada. Disiarkan langsung, disiarkan rekod. Jadi begini Bu. Tuh, kita yapsutu rizqo. Anu talabul ilmi mah tau kada rezekina sok beda wae. Aya wae. Nya kadang-kadang mulih ti dieu teh geura ibu ti bumi mah teu mawana naon ti dieu rapal geura rapal dina leungeun teh ya laras nyanak acup nyanak gorengan nyanak tuangan nyanak cincau segala aya ta eta teu kaharti nah malahan mah aya jamaah Ustaz abdi mah lamun bade ngaos ku pun lanceuk teh atuh eta mah cenah mamah cenah can ngaji cenah cung ngaji tuh dugen itu tah cenah keur jajana 2 juta plong. Mata anjeunna mah ulah pangajian kayak ngaji. Nah yang dikepelang. Ya, jadi ini kita enak Bu. Asli saya kadang-kadang kita makan bareng ya di pinggir jalan bareng wih pangaosan teh. Tuang naon baso aya nu ieu nuang ieu di warteg di mana gitu nya warung nasi bareng ngariung bisa nyari mate. Ya, komo anu sehat mah anu lamun mayoran botram nu tara mawana naon eta teh sok sehat. Sehat, naon margina sehat, margi anjeunna teh teu ngamodal. Tapi lamun aya sesa sok dibawa. Tah eta langkung sehat eta mah. Ya. Itu ya. Jadi yang sutur rizqa liman yasha. Nah, Ibu jangan berhenti kita tolabul ilmi. Kapanpun dan dimanapun, karena akan melahirkan 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tordul jahl, mengurangi ketidaktahuan. Tambah pengetahuan kita. Yang kedua, mengurangi rasa takut hidup kita. Semakin tenang, insya Allah. Munaya jamaah anu ayeuna punten. Anu ayeuna teu aya hadir kamari kumaha teu damang atanapi pupus nyambung kene hate mah. Nyambung aslina. Saya buka kelas lansia ya di pesantren holistik. Kemarin ada jamaah yang meninggal dunia. Pak Ustadz, tos pupus nah hoyong iringan lanjutan. Ini saya udah nyambung ka dia. Ya Allah nya. Tapi dia tenang kelas. Kenapa? Karena saya meninggal saat resep pengajian. Itu bilangnya begitu. Pak Ustadz alhamdulillah katanya istri saya meninggal dan dia bilang katanya lagi enak dan dia lagi apa? Lagi senang ngaji. Tersenyum, meninggalnya tersenyum gitu. Ya. Kan malaikat dugikeun ka urang masih kene di dia kan aya ngahampura dosa urang. Nah itu, ya. Jadi Ibu nikmat itu. Kemudian apa? Rezeki kita teu hariwang. Urang mah alhamdulillah teh loba kahariwang. Ibu ge tong saya maaf Bu ya. Saya juga kena sana kemari teu hariwang. Sakapeung tara nyanak artos dina saku teh sok poho. Nya di bumi teh sok hilap nyanak artos teh. Tapi da anger alhamdulillah uing di pengajian mah aya we nu ngeupeula. Semua kenapa? Nek eta teh rezeki teh gitu lah. Rezeki teh sakapeung di jalan gerak itu mobil Ustaz Ucu jauh muka Ustaz ieu cenah. Ya abdi cenah aya ieu aya kue kering. Cenah bae kering-kering ge. Ya, daripada kue basah teh aya kue kering. Kadang begitu Bu, itu yang saya tidak paham itu. Saya sampai ini tidak paham. Ini rezeki itu gimana gitu ya. Hebat sekali, luar biasa. Makanya kita akan jelaskan hari ini makna silaturahmi dalam perspektif Allah mengatur hidup kita seperti apa.
silaturahmi itu diambil dari dua kalimat, silah dan rahim. Silah ini gini, ibu bapak punya lidi ya, lidinya satu. Kalau ada 5, itu kalau satu itu tidak akan kuat. Nah kemudian ibu ikat yang lidi-lidi itu namanya silah. Silah itu mengikat yang tadinya cerai-berai. Ibu bapak datang ke sini, ini namanya silah. Kenapa? Karena kan tadi bisa-bisa, betul kan? Yang dari Ciatel, yang dari mana, Padalarang, yang dari Ranca Eke, kemudian semua yang datang ke sini dari Sukajadi dihijikan, jadi silah ngaran. Silah itu menyatukan sesuatu yang tadinya berpisah. Nah, maka punten, kalau nanti ibu bapak di akhirat tidak punya amal atau amal kita kurang untuk masuk surga, maka kita boleh tawasul. Kemana siapa? Kepada orang yang amalnya lebih banyak dan amal yang paling hebat adalah Rasul. Maka kita boleh minta tawasul dan lewat lewat apa? Lewat syafaat Nabi. Kenapa? Karena kita kan tidak siap. Kita tidak lengkap untuk langsung masuk surga. Makanya nanti minta kepada siapa kita tawasul? Tawasul itu kepada orang yang lebih soleh. Awas bu, tawasul kepada orang yang lebih soleh. Minta doanya. Pak Ustadz, punten bisi ibu engke bapak daya di surga, bisi ustad terus di surga pangjahit kan? Boleh. Itu namanya tawasul. Dan itu apa? Itu namanya, itu salah satu sifat daripada syafaat dari Allah. Ibu bapak nanti ketika tidak melihat saya, nanti ibu boleh doakan, karena bagaimanapun ibu bapak pernah saya ajarkan ilmu itu. Aduh, itu ayah ya Ustaz, di mana kene? Ku ibu jahit. Ya Allah, itu guru saya. Saya pernah belajar kepada beliau. Minta engkau jahit dia kalau masih di sana. Begitu, itu tawasul. Paham ya? Makanya anak amal soleh urang. Ibu nanti suami tidak ada di surga. Ibu masih kene ada harapan suami akan ke surga. Lalu tanya kepada Allah, Robbi, kenapa suami saya tidak ada di surga? Kata Allah, suamimu masih di neraka karena engkau soleh tidak membawa suami. Lalu ibu begini, silahkan Anda mau berdoa buat suamimu apa? Ya Allah, aku minta kau jahit suamiku ke surga untuk menemaniku. Dijahit buku Allah. Awasul. Ya. Ibu kudu biasa gitu. Nanti suami kalau sudah di surga, lalu kita belum ada di neraka atau belum ada di surga, masih di neraka. Lalu suami juga ditanya nanti. Tuh masalah pamajikan masih di neraka. Nanti suami ditanya, sok rek ngadoakeun teh ke pamajikan. Cek salakina teh, wios lah sana, di ditu we. Nah, ya, abdi da keur di dunya ge rudak sih namanya, di akhirat rudak deui. Entong licik punya ari urang ngajahit ari itu geura. Bejaan ku ibu ti dia awas pas engke. Lamun bapak geus ka surga jahit mamanya. Cek salakina ah moal rudak di dieu geus. Ya, tidak benar. Karena apa? Karena itulah. Makanya ibu, bapak, orang yang sudah di alam kubur, dia akan mengurangi siksa kubur dan akan bertambah bebannya kalau melihat saudara-saudara dan anak-anak keturunannya di dunia seperti apa. Kan di alam kubur teh kadang-kadang menangis, kadang-kadang dia tersenyum. Sampai ada orang yang di alam kubur dia itu kemudian dia jadi ringan dan hilang siksanya karena apa? Karena melihat anak-anaknya dia itu apa? Lakukan 3 hal untuk bertawasul kepada kita. Maaf ya, ini bentuk wasolah silaturahmi teh iya. Satu, orang yang di alam kubur nungguin kita. Ningali budakna di alam dunya keur naon. Itu setiap hari itu. Ada yang menangis terus setiap hari, ada yang dia tersenyum setiap hari karena melihat anak-anaknya. Coba ibu, bangun orang tua kita Pak sudah tidak ada. Kira-kira orang tua kita di alam kubur lagi nangis atau lagi tersenyum? Kita sendiri yang menentukan itu. Kita sendiri yang tahu. Ya Allah, itu pun anak nomor 3 dosa wae ya Allah. Teh cucut si setan teh. Ya Allah, pun anak nomor 2 meni soleh eta teh ngirangan siksana teh dugikeun ka apa? Apa yang dibutuhkan mereka dalam kubur? Cuma 3. Satu apa? Satu adalah dia butuh dari kita apa? Yang pertama, dia butuh li istighfari wala dikalaka. Dia butuh istighfar kita, doa dari kita. Coba, kalau kita sudah meninggal dunia, orang tua kita, seringlah di dalam sujud berdoa, tiap sujud, Rabbana ighfirli wali walidayya. Orang tua kita senang loh.
di alam kubur seneng ya. Saya tiap sujud berdoa untuk ayah, untuk bapak yang sudah tidak ada. Ya Allah, luaskan kubur ayahku, bapakku ya Allah. Ya Allah, ringankan kalaupun ada sesuatu yang memberatkannya, dan ringankan dia ke surga ya Allah. Sambil Rabbana pilih. Ini orang tua gimana? Dia menangis di hadapan Allah dan ringan. Karena dia butuh itu dari anak-anaknya. Ya. Ibu nggak perlu anak sukses kalau tidak pernah berdoa untuk kita. Kenaon budak jadi kepala dinas, jadi direktur, jadi kepala naon, tapi gak pernah berdoa untuk kita, nggak butuh itu. Orang tua kita butuh itu, ya. Orang yang sudah meninggal butuh itu. Dia butuh istighfari wala dikalaka. Yang kedua apa? Dia ingin melanjutkan kesolehannya oleh anak-anaknya. Kira-kira kalau ibu biasa ngaji di sini, kira-kira udah ada nggak kelihatan anak kita yang akan melanjutkan kita? Kalau tidak, belum ada, ibu minta umur panjang pada Allah agar bisa didik anak kita melanjutkan kita. Ini yang harus dipahami. Ibu biasa ngawas Quran, tayanya sepuh dengan bu, dugikeun ka ngantunkeun tara lepes ngawas Quran. Da budak-budakna nuturkeun. Budak-budakna sugan anu hayang bisa maca Quran teh aya. Sararibu ke teh si sepuh teh di alam kubur teh nangis. Nangis dia berat karena anak-anaknya. Ya Allah. Nah, sanada mama da baheula sok ngawas Quran. Ari budak-budak nama weuy jeung acan. Nah itu. Dia membutuhkan siapa yang melanjutkannya. Ada orang tua yang dia tiap malam tahajud. Tapi budak-budak nama eueun wararudak. Harare-hare we salaribuk teu puguh sampai orang tuanya. Nah, kalarieu. Nah itu. Dan yang ketiga, orang yang ada di alam kubur perlu tawasul kepada orang yang ada dari mana? Yaitu dari sedekah yang dikeluarkan oleh anak. Sabab engke si kolot anu tos ngantunkeun bakal ningali budak anu resep sedekah jeung henteu mana. Aya geuning budakna teh pedit teh. Aya budakna teh bageur teh, eta bakal beda rezekina geus. Bakal beda rezekina. Begitu. Jadi itu akan terjadi. Makanya ternyata ada sebuah riwayat bahwa ternyata orang tua ataupun orang yang ada di alam kubur, dia kalau melihat anak-anaknya masih berebut waris, dia menangis di hadapan Allah. Jadi lamun budak-budak masih kene babu waris, itu orang tuanya minta, "Laula akhortani ila ajalin qarib," ya aku minta kembalikan. Aku akan akurkan anak-anak saya. Apal kieu mas namun ninggalkeun naon tuh eta dugikeun ka kitu. Makanya maaf ya, kalau ibu punya suami, punya siapa atau adik, kakak yang warisnya agak rumit, udahlah lepasin aja. Ngarah digampilkeun ku Allah. Daripada urang terus ngudag-udag tapi pihak sagala. Nepikeun ka paseha jeung lacik jeung adik ulah naon tah kolot anu geus ngantunkeun ceurik teh. Dan dia menangis bisa jadi beban nanti di alam kubur. Udah lepasin aja. Wios ari butuh mah keun we cenah neng masa ayana we. Sawios keun we da moal dibawa maut bikeun plong itu beres urusan beres. Ku Allah bakal dilipat gandakan hartanya. Tapi lamun ku urang sarwana kieu sampai saya pernah ngurusin hartanya sampai 5 miliar Bu. Ternyata semua pakai pengacara, habis semua hartanya. Ya maksudnya dia bawa ini, ya dia kan harus ada proses kan. Padahal atas dina Quran tos aya make jeung diproses deui. Orang yang kemudian warisnya itu kan udah ada di Quran. Budak lalaki sakit, budak awe sakit, tos beres tuturkeun Quran. Make jeung diproses pakai ieu pengadilan jadi riweuh. Akhirnya apa? Ya habis dengan sendirinya. Sampai aduh Ustaz abdi tos ngangi ieu tos ngangi ieu nya atuh nah lain ngangi Quran atuh. Da Quran mah beres. Ibu kayak sakieukeun bae nu penting berkah. Daripada urang hayang badak tapi teu berkah sok. Nah akhirnya gimana? Ya begitu. Saya sendiri Bu yang mengalami. Begitu orang tua meninggal. Sok yang kumaha? Kumaha? Sok nungutkeun Quran we cenah cu. Bakal nuturkeun. Akhirnya beres. Enggak sampai 2 jam. Udah begini beres. Nah ini sampai tahunan Bu. Karena apa? Aya nu ngaganjel. Tah kolot nu ngantunkeun teh ngadagoan mun can beres masih kene nangis dipayunin Allah. Udah lepasin. Ibu kalau masih ada ya ini masih mengganjal di bawah ibu lepasin aja. Mangga dakirna. Mudah-mudahan abdi maka gentosan di ku Allah sok geura. Kalau tidak ada keajaiban dari Allah, saya yakin. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami banyak jamaah yang begitu. Ustad, tos ku abdi dipasikeun ka puna adi. Naon? Puna adina merakat deweng. Keuk
anjeunna teu narima hayang sakieu dipasihkeun ku abdi alhamdulillah ayeuna cenah ku Allah dipasihan langkung ti kitu tuh janji dari Allah. Sabab naon? Sabab kolot nu di alam kubur ngadoa ka Allah, ya Allah nu ieu mah. Begitu dia meminta kepada Allah, bukan berdoa. Dia melihat anaknya kieu gitu, sampai dia mengucapkan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah aku minta ke dunia wes erek naon erek mereskeun budak. Ya paham ya Bu ya? Sok Bu punten, sok urang ahli pengajian tanamkan itu, insya Allah saya yakin berkah ini kalau kita ikutin, berkah. Ibu nanti suami punya bagian, kemudian bagiannya lalu dipermasalahkan begini-begini. Ibu mas tose, entong ngojok-ngojok teu goreng, bisi namahan teu barokah. Bapak atos we sadipasihanana, keun we, urang manu penting mah berkah, sok sakitu. Maaf Bu, berkah itu lebih hebat dibandingkan dengan banyak, itu aja. Sabab naon? Sabab loba mah cantang lamun teu berkah cantang tutumanina. Da gegebegan wae, boga harta teu berkah mah gegebegan sakitu. Mata anu sangsara mah tara gegebegan. Da eueuh pan. Nya, tara gegebegan kumaha? Da teu kudu mikiran naon sok. Sabahunya, ari anu teu boga mobil sieun mobil leungit mah. Oh, ada eueuh mobil lagi. Iya, nggak bisa begitu kan? Kenapa? Karena itu saya ngomong ini real, bukan untuk diada-adakan. Karena orang yang di alam kubur menunggu kesolehan anak-anaknya, itu namanya tawasul. Tah, gidingan gitu silaturahmi teh namanya silah hukum. Nah, baru silah ini, belum ke mana, belum ke rohimnya. Jadi bagaimana Ustaz? Ringankan mereka yang sudah tidak ada. Dan di jero kubur mah di alam kubur lain butuh popotohan luhureun kuburan. Dalam di pararoto luhuran kuburan kiranya make baju nuju usum teh nu kamari nu siga kurupuk. Kabeh kira narurutan baju anu ieu teh siga plastik geuningan. Ini urang teh jadi era naon itu make. Dan tadina sugan teh urang we nu sorangan teh kemari nu kabehanana. Nah, baju naon ini teh? Ini eta. Biasa nanya beli baju itu nunjuk viral itu. Ieu beli kabeh. Atuh lebaran teh Bu, kabehana siga plastik bajuna teh kabeh. Anu dari mah anu lain asli, ari nu mahal mah anu asli. Katingali seger ieu nu lain asli. Da eta ngahiap ngoprot kesan ka dia. Salengkeun kudu dipake nepikeun ka magrib lah sok. Ulah ka diganti sia baju lebaran. Nah, urang sok turut nguning dari baru urang we teh kan. Padahal teh acuk eta teh di tahun 80 ge aya. Nah, kadang viral ayeuna aya TikTok tah gitu. Ku TikTok mah beres. Kantor. Ya, jadi itu ya. Jadi kita pahami dulu. Itu kita pahami dulu. Silah itu begitu. Ibu, Bapak jangan khawatir. Kalau nanti kita menghadap Allah dan ternyata ibu tidak terlihat, saya akan doakan kepada Allah. Ya Allah, jamaah majelis taklim yang suka ikut, mudah-mudahan dia pun mengikuti kamu dan mengikuti Rasul. Insya Allah. Nah, urang ada bersih hati. Nah, hampura teh bersih hati. Ngarang ke ciliringankeun. Pan aya hadisna, meringankan di dunia, diringankan di akhirat. Dan apabila dia berdoa untuk meringankan akhiratnya, itu lebih dahsyat. Itu lebih dahsyat. Punten Bu, nyagi ibu tebih paling ditu dan anger pamen teh maka tinggal kusim kuring ge ti dieu. Oh, ieu kantos ngiring ya. Di Najwa, ieu kantos ngiring di TSM. Oh, ieu kantos ngiring di mana? Da katingali wae di dieu. Maknya usah teu ngadoakeun seutik-seutik acan. Ya. Insyaallah. Makanya saya selalu begini. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ngabring rek pengajian, saya kadang Bu di kendaraan mau berdoa, ya Allah, panjangkeun iswana, cing sarehat, cing gapki rizkina. Karena dengan mereka lah ilmumu selalu hidup. Begitu. Ya. Da kahayang mabunya nu darorakan malah rawat teh heula teh. Tapi dah teh bisa kitu geuningannya. Kadang-kadang nu soleh diheulakeun ku Allah teh. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada regenerasi dari kita. Yang kedua, rahim. Ya. Rahim ini artinya apa? Peranakan. Makanya disebut dengan rahim. Artinya peranakan. Dan rahim ini disebut kasih sayang.
itu ada 3 level. Pertama, ada kasih sayang karena dari garis agama. Dari garis agama. Coba ibu aja. Ibu lagi sholat, contoh menuju pikniknya, kemana we? Ya nya ka Ancol, ka mana ka bade ka kebun binatang, ka Renten, bade ka Pangandaran, bade ka Lembang, ka Ciater. Ternyata ketika kita di musola sholat, ngalieu gigireun urang aya jamaah sok melu ngaji bareng, da jo nyambung hate. Ibu sok ngiring ngaosnya di najwa aja muhunnya. Oh ibu sok ngiring ngaosnya di ditu muhun cenah. Oh geuningan sareng da jo nyambung. Tah eta disebut teh rahim. Kasih sayang yang mendadak karena apa? Karena ikatan agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'alafa baina qulubihim. Ku Allah teh disambungkeun hate teh jo nyaramu teh pugu-pugu. Ya. Saya sampai lagi suatu tempat begitu aja do gapluk jelema teh. Pausan lucunya mohon habis tah eta teu pugu-pugu nu tadinya teu wau jo nyambung hate. Itu Bu, ya. Sampai maaf ya. Ada orang yang sholatnya menggerakkan telunjuk begini, kan ini anu kieu. Begitu kita menggerakkan telunjuk begini, gigireun urang kikian, dajo, senang sarua kikian. Nya, da teu pugu-pugu jo nyambung. Ibu di mana senang kikian? Ya di mana? We di mana? Tapi itu kan apa? Dia nyambung, batinnya nyambung. Ini yang disebut dengan fa'al Pak. Si hati teh disambungkan. Nah itu rahim teh begitu. Padahal cuma baru begini. Hanya melihat orang sholatnya menggerakkan telunjuk, tapi ku sabab sarua da jo hate teh plong. Asa aya batu itu. Urang gigireun urang nu sholat kemudian pinggirnya sama. Plong eta teh. Kenapa? Di Arab atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terkadang teu wauh jeung urang, tapi jelema gigireun urang ngadak-ngadak hate teh jo nyambung. Tah eta disebutna rahim ngaranna. Hoyong kuningan di surga teh kitu hate. Di surga teh kitu hate jelema teh. Tah hate rahmat di surga teh kitu Bu. Naon? Moal anu ngewa, moal anu ngagenuk, moal cemburu di surga mah barebas hate teh. Sapertos urang nuju di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan ini tuh mah tinggal nu salat nu kumaha we nih plong kana hate teh. Kadang-kadang urang ge mun dipapangi teh jeung pamun teh jalmi ieu teh, tangge teh di surga teh kitu Bu. Mun ibu ningal urang Turki, ja urang mana oge dengan nu jara rangkung marancung gadelis teh di surga ieu sarua. Bakal kitu. Atunya usah atuh urang abdi cenah demek moal nya. Di ditu kumaha cenah bakal robi keunios pan di ditu mah tos daya cepur. Sawios. Demek ya mending ka surga we daripada macung di neraka. Ya. Dan ge mah sami engke mah di surga rek anu make prasker jeung nu ngangge skincare sami. Dua anu ngangge glowing di surga. Ya. Nah itu rahim yang pertama apa? Rahim yang pertama karena ikatan garis agama. Garis agama. Ketika ada orang-orang ataupun ketika orang Palestina anak-anaknya dibantai, nyambung hati itu, jangan hayang nyumbang, karena ada garis atau garis agama yang dihubungkan dengan Allah. Padahal kita tidak tahu anak Palestina anak siapa, orang sana anak siapa Bu. Tapi begitu kurang katinggal dibantai, ya Allah, nih ngageri hati teh hayang nyumbang. Nepikeun kalau menteu nyumbang, orang sampai kunut Bu ya, meminta kepada Allah berdoakan agar mereka diselamatkan oleh Allah. Nyambung, tadi disebutan naon? Rahmat. Yang kaitan dengan rohim, kaitan dengan agama, kaitan dengan agama. Siapa yang di sini sering keluar negeri ya, nggak perlu ngacung. Lain naon bisi era atau sama mana ibu, namanya kah atas na Timor Leste. Ada sarua luar negeri ya tadinya. Nah ibu gini, ibu kira-kira naik kereta. Jangan jauh-jauh ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Naik kereta we, aya nu ditiung we, bareng da jauh hate teh asa aya batu. Tah kitu, teh eta disebutan rahim teh eta. Urang kan jauh salama. Jauh salama. Ibu dari mana ya? Oh, saya katanya dari Johor. Oh, itu dari Mas ya. Makasih ya, ada teman saya. Nyambung eta. Nyambung. Tah itu hebat. Maaf ya. Ini cerita saya. Saya lagi di bandara internasional di satu negara. Saya kemudian tidak tahu mana jalan imigrasi. Begitu lungsur tina pesawat, kalau saya nyalira diundang saya ngaji ke sana karena tidak ditemani. Begitu lungsur di bandara, batul bararok itu
anu kadieu gitu, karena dia punya tujuan. Simkuring kemana gitu aslinya sampai setak ini Bu, sampai aduh simkuring kemana rek ngobrol bahasa Inggris teu apal ya lah aslinya, karena bukan kalau di daerah Arab masih paham. Oh ini ngomongin ini kan aduh kemana ini ayo kadieu sini marengko dituturun kadieu ku itu nih aduh ini malah jalan ayo abdi kemana tuh Pak Cip. Saya Bu sampai naik tahlip anu ieu teh nu maju teh gini anu kieu mah bibinya we miluan kumaha ieu we sing tetapi ka mana. Ya kenapa? Setiap orang yang keluar dari pesawat itu maharisa. Itu tahun 2012 kabayang. Simkuring ge can katingali kene beungeut hari tama. Akhirnya begitu. Saya sampai 1 jam menunggu itu. Mana imigrasi? Kalau dulu itu kan ya nggak harus bahasa ini kan ya. Ayeuna mah babari ke dia kakek pungkur mah terbiasa gitu. Ya, bagaimana? Ada orang ibu-ibu udah tua itu. Iya. Ibu-ibunya udah tua. Eta geus si ibu teh kira bujol kieu we. Bapak orang karya orang Malaysia dia. Ya ada bahasanya gitu. Nyariosna kaos ieu teh. Bapak dari mana katanya? Bapak kelihatan bingung. Ya Bu saya bingung. Saya nggak bisa keluar. Ari asup bisa, ari keluar teh bisa. Kan eta teh asup ka mana teh asup. Ari keluar ka mana jeung ya saya bingung ini dari tadi. Eta ku kulintingan we dina lip eta atuh dah. Karena saya nanya tiap orang itu beda karena bahasa Inggris begitu. Akhirnya aduh alhamdulillah ya orang Malaysia ibu-ibu dia juga sendiri. Bapak mau keluar ya? Iya Bu, kemana jalannya saya tidak tahu. Ayo saya antar ya, saya antar. Oh ibu mau keluar juga? Iya. Kenapa ibu baru keluar? Saya tadi ke toilet dulu. Aduh si gana bangun ini piheula mau apa angin di dunia. Nepikeun ka alhamdulillah sia mana hayang kiih gitu kan ya Allah alhamdulillah dia mau pipis itu, kalau tidak pipis gimana? Saya ke toilet dulu Pak, kalau biasanya saya langsung, tapi hari ini saya ke toilet dulu katanya. Oh iya Bu saya antar ya, yuk diantar sama saya. Lihatin ininya katanya, paspornya kelihatan. Diantar Bu Andi nanti. Orang teh doa asup gitu. Begitu asup, Bapak jangan ke situ masuk. Bapak mah jangan ke situ, itu bukan buat Bapak katanya. Bukan ke mana tuh sih itu. Lu ini kita. Akhirnya gini, Bapak kalau mau keluar mau imigrasi begini. Saya baru belajar. Namanya atuh kita ngaos ka luar negeri bari kudu sorangan kabayang teh aya pengawal. Untung si kuring teh balik deui. Balik deui ka mana kudu ka luar heula nya. Akhirnya saya keluar. Alhamdulillah. Itu maaf ya. Ini walau alam bisawab, makanya kita jangan suudon. Itu orang udah nunjukin saya sampai keluar, sampai ketemu dengan yang ngejemput saya. Itu orang enggak kelihatan. Padahal tadi nutur dilihatkan musibun gak gaya ngalingit aslina. Saya berkesimpulan begini, kadang-kadang dia itu adalah mungkin malaikat menyerangan orang. Dan simkuring aneh. Begitu sudah saya dapat yang menemukannya, bapak penjemput gigirin tadi teh ngalieu tos teu aya ibu-ibu nu eta, dan saya dilupakan mukanya sampai saat ini. Padahal biasanya mau jamin dulungan ingat wae-nya. Jeung pamanten ini dilupakan sampai saat ini. 2010 sama si ingat itu, ditolong sama dia. Orangnya enggak ada. Tapi saya sudah nyambung sampai sekarang. Ya Allah, kalau dia itu orang muslim dan dia itu saudara kami. Kalau dia sudah meninggal, mudahkan beliau. Nyambung kan? Tapi kalau dia itu mungkin sesuatu yang dapat menolong saya, mudah-mudahan dia makhluk yang terbaik. Begitu aja. Saya nyimpulkeun tadi ngobrol begitu tos ngalieu teu aya salah. Rek nyimpulkeun kadang-kadang urang aya kitu tadi. Aya nya. Kadang-kadang aya jelema jeung torojo begitu ditinggali teh leungit tuh. Itu kadang begitu. Saya belajar dari guru saya di pesantren. Kadek Allah bakal nguji aya jelema nu kas ka urang teh siga anu pika keseleun padahal eta teh keur ngadoakeun anjeun. Narojol we jelema teh teu wau jeung duka urang mana, tapi torojo kade bisi eta teh keur ngadoakeun anjeun nu hade. Mata tong goreng kanu kitu. Itu eta batur saagama teh kitu nya nyambung.
ayeuna mah moal deui da. Kudu mawa batur ayeuna ka ditu ka ditu. Namun ini atuh ya stres guys. Di sama da sajajalan teh di luhur teh lain tenang naon kumaha kaluar gitu. Alhamdulillah perjalanan hidup seperti itu. Yang kedua, ada rahim karena satu saudara. Kasih sayang karena satu saudara. Mata sajelek-jelekna dulur rai raka entong ewa. Sabab gitu-gitu ge darah. Nya, baik itu dolim ka urang dikeun bae tong didoakeun goreng. Sabab naon? Di gitu-gitu ge sadarah mah anger bakal nyambung di akhirat. Ibu buat teh apa? Nu bakal nulungan urang teh adi urang anu urang ngewa teh. Nya, buat teh nu bakal ngajait urang teh lancik urang nu pasea teh. Mata urang mah tong ngewa terus we lakukan kebaikan. Itu namanya rahman atau rahim. Silaturahim yang kedua yaitu keterikatan karena ada apa? Satu darah. Dan yang ketiga keterikatan karena nasab pernikahan. Ibu jeung bapak kan lain-lain nih. Geus kawin mah jadi nambung ya. Kan tadi mah batur teh. Batur teh. Ibu punya suami itu orang lain itu. Begitu nikah jadi nyambung. Tadi teh rahmat. Jadi makanya nanti ada aturan dalam rumah tangga karena ada rahman Allah, ada rahim Allah. Makanya nanti ada apapun yang berkaitan dengan suami istri itu akan menjadi pahala dan dosa. Karena apa? Berkaitan dengan ini silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hiji tawasul ku amal soleh, nu kadua yang menjadikan kasih sayang itu tiga karena keterikatan agama, garis keturunan, garis pernikahan. Garis pernikahan. Maaf, ibu menikah tadinya punya ibu satu jadi dua. Sebab ibu dicarogi urang hiji. Punya bapak satu sekarang jadi dua karena bapak dari suami kita. Dan kita punya uang tadinya dari kita, begitu dari suami jadi kan eta nama wa ta'sa'aluna bihi wal arham. Begitu sudah menikah namahan tah tidinya. Makanya kesimpulannya adalah apa? Silaturahmi itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Walaupun ada kelemahan. Dan jangan mama yang sampurna sakit tuh. Sok bu, beresan kira pak. Iya, cingpol hati insya Allah. Ya. Ibu, sambil saya jawab pertanyaan, silahkan ada tim dari Najwa untuk ini dakwah anti tahbid. Mangga, sok. Ya. Mana? Ibu kali nasok. Atau dia udah lebaran? Udah. Bisa diacak. Sambil berjalan aja. Sok. Ini ada pertanyaan, apabila seorang suami sudah tidak bisa memberi nafkah lahir, terus apa pertanyaan? Apakah istrinya berdosa apabila menolak memberikan kewajiban sebagai seorang istri? Balas dendam. Sumuhun, lu itu tarangara syekoan, begitu minta, tidak bisa. Ya, ada uang, gitu kan? Ada uang, nanti aku sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ini kan bukan transaksional seperti pelacur. Kalau ibu tidak melayani, bukan karena dia tidak memberikan nafkah lahir. Alasan tidak melayani itu jangan ke situ. Ya ibu ada masalah aja. Apakah tidak nyaman batin, ataukah ada sesuatu yang ataupun ada medis, faktor medis begitu, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ibu mengganjal, bukan karena ini. Kalau begini jadi transaksional, nanti jadinya seperti PSK begitu, padahal itu kan suaminya. Tapi ibu boleh menolak kalau ada alasan secara logis. Saya kira itu.
tidak perlu dibikin kerumetan. Yang penting nanti ketika ibu menolak apa logiknya. Tapi kalau alasan ini nggak boleh, nggak boleh. Sok hadirkan heula. Lalu suaminya teh golosor aja, sok atuh ayeuna mah. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Paham ya? Ibu melayani suami itu harus betul-betul ikhlas. Nggak boleh terpaksa, nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, tinggal dikomunikasikan. Dan suami pun tidak boleh egois untuk memaksa ingin padahal istrinya ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Sebetulnya komunikasi. Nu kieu mah teu kudu jadi ribut, komunikasi we ngobrol. Naon da ieu mah masalah internal. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain silakan. 2 pertanyaan lagi. Mak Bu Haji. 1. Salam. Itu pada idenya tentang fitrah banyak kemarin. Kita di tentang itu Pak Abi teh fitrah di mana? Aisyah Abi teh pada fitrah di tempat pengajian. Aisyah aja nanti senang kudu nama dia tinggalna apakah memang harus hidup itu Pak? Sebetulnya tidak ada syarat. Ibu kalaupun tinggal di daerah ini kurba ataupun fitrahnya di kampung itu tidak ada syarat. Yang wajib itu kan mengeluarkan fitrah, bukan menentukan tempat. Tapi biasanya ada begini, orang tua dulu ini mah. Nah, ulah naon ari dahar di batur, ari di dieu sakitu teh. Orang tua dulu begitu biasanya. Senang ngeunah we cenah tingali di batur cenah di dieu ten pokok kotorna. Tah, atuh bersihkeun teh di dieu. Saya kira ibu kalau ibu punya 10 anak atau 10 dalam keluarga, bagi 2 aja di sana 5 di sini 5 supaya tidak jadi masalah seperti tadi. Ya. Saya kira itu. Mangga Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya. Karena alasannya apa yang itu sakit? Oh, supaya abdol. Aduh, kalau supaya abdol mah gini aja. Kan sholat subuh 2. Numpeng kerjak-jak 8 we atuh. Ya. Jadi agama itu tidak bisa dibawa logika. Ya, agama itu adinu laisal akok. Agama itu nggak bisa logika. Ibu, kalau ibu yang harus kodok, jangan didobel pidyah. Kalaupun harus pidyah, jangan jadi kodok lagi. Jadi dalam konteks ini nggak ada abdol dan tidak abdol ya, tapi mengikuti aturannya. Contoh, ibu yang hamil apa? Pidyah. Tapi kalau dia itu kemudian melahirkan, nipas, jadi kodok. Begitu aja. Mangga we ibu ambil yang itu. Asna ieu mah da ngarasa sampurna, bisi nu ieu kurang. Kalau begitu semua nanti agama pakai begitu nggak akan sempurna. Nah, saya gitu ya. Jadi bahasa abdoliyah itu bahasa untuk membuat sesuatu yang baik. Padahal udah aja cukup aja. Ya. Mangga. Ya. Para Ronald ya. Kalau kita ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang filosofi beragama begini. Bu puntennya jami tinggal anu teu percaya ka Allah baleunghan. Dan umurnya parahnya
sabab don kan loba duit. Rian saeutik itu mah aya langsung ubarna. Tapi satu, Allah ngambil orang soleh lebih cepat. Ada kemungkinan supaya dia tidak terlalu lelah di dunia. Tong capek teh. Cek Allah teh cukup lah 70 tahun tong capek teh. Anda udah soleh, tinggal menikmati di akhirat. Dan Allah memperpanjang dia untuk membuat dia lebih lelah. Itu cara berpikirnya begitu. Ditinggali-tinggali atau jelema. Saya pun maaf ya, saya tidak akan ngomong. Saya punya teman. Mau diceritakeun urang mana nama. Eta teh sakitu geus dikade, tos dicacag mastakana, tos sampeana tos di keluar lebet penjara, da panjang kene umurna. Dikesakeun sampai pernah terjadi dia itu dicacag ku 5 ya. Sampai 5 ya pedang. Betul. Tadi kersakeun jajan buat apa? Bujang-bujang sholat pagawean nanti gitu madog gitu kan. Tapi ternyata itu bukan orang lain, itu teman sekolah itu. Tapi kenapa? Saya berkesimpulan, oh muridnya Allah teh keur memperpanjang siksa dipanjangkeun. Da eta teh lamun tos ka rumah sakit teh ibu sasasi cager sugan teh tobat kitu deui. Anjing teh aya nu nyacad deui. Begitu. Ini bukan bohong. Saya sendiri yang tahu begitu. Mohon. Nah, akan dua. Lamun anu soleh panjang umur, ada kemungkinan Allah supaya Anda tidak lelah. Kalau ada orang yang tidak soleh panjang umur, Allah ingin memperpanjang siksa. Dan ada peluang juga mungkin bisa bertobat. Begitu. Mungkin bisa bertobat. Ayah jadi nu ngabunuh 88 kan jadi 100. Kata ayah. Ya. Artinya kita berdoa yang terbaik saja. Saya kira itu Ibu, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Doanya dari semuanya. Mudah-mudahan kita terus sehat ya. Dan saya pun minta doanya. Sekarang lagi buka wakaf sibel air untuk santri di pesantren holistik. Jadi kita sedang buka, kemarin sudah 1 sumur, sekarang buka sumur lagi karena emang yang kemarin belum beres, belum mencapai target. Minta doanya semua dukung kebaikan-kebaikan ya. Insya Allah lagi sudah berjalan 1 minggu ya. Jadi nanti kalau Ibu ada kebaikan, nanti si airnya dipakai untuk santri, untuk pengunjung, itu jadi jariah bagi kita semua sampai nanti kita diringankan oleh Allah. Yang program Najwa dukung, yang program yang lain juga dukung, dan jangan berpikir semenit sodakoh wae entoh bisi dieureunkeun rezekina ku Allah ya. Urang berpikir mudah-mudahan ada rezekinya ya Allah. Ibu mangganya cing sarehat panjang iswanya, cing berkah sadayana keluarga. Insyaallah kita bertemu kembali dan kita saling berdoa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.